Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, marilah kita awali dengan bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 15 ayat 1. Berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat anugerah dan kasih Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan menuntun hidup kami dan langkah kami, membolehkan kami menikmati setiap hari-hari dengan penuh sukacita, terkhusus pada pagi hari ini yang akan kami terima sebagai awal pekan yang akan kami jalani di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami mau menyatukan hati dan pikiran kami melalui renungan yang akan kami terima di pagi hari ini. Mampukan kami untuk lebih mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan buat kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33. Beginilah firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saya ulangi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 6 ayat 33. Ini merupakan salah satu ayat yang sangat populer di kalangan orang Kristen. Jika dibuat semacam survei, ayat ini merupakan ayat yang hampir rata-rata diketahui oleh orang Kristen. Nats ini pendek dan mudah dihafal. Bernats, peringatannya yang sejuk mencari Tuhan dan berisi tentang janji Allah. Sesungguhnya nats ini merupakan kesimpulan atas penjelasan jawaban Yesus tentang kekhawatiran untuk para murid dan setiap orang, supaya kita pasti memiliki dan kita pun mengakui tentang kekhawatiran bahwa khawatir akan keterlangsungan hidup, khawatir akan kenyamanan hidup kita, dan khawatir akan masa depan dan juga segala kemungkinan yang akan menimpa daripada hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang Kristen bertanya-tanya dalam hatinya, kalau kita mengikut Tuhan, katanya hidup kita akan diberkati, apa saja dibuatnya berhasil, semua usaha akan lancar, dan kita akan terbebas dari masalah. Namun, mengapa tidak demikian? Adalah benar bila hidup di dalam Tuhan itu selalu ada berkat, perlindungan, dan juga jaminan pemeliharaan, karena ada penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Inilah janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Tapi ada kalanya dalam perjalanan hidup ini kita diperhadapkan dengan jalan yang berbatu, penuh dengan cadas, dan mendaki ada masalah juga, dan ada juga itu ujian. Namun yakinlah dalam hidup kita bahwa semuanya itu adalah bagian dari proses
yang harus kita jalani. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13b. Tuhan selalu buka jalan saat tiada jalan. Tangannya selalu menopang kita saat jatuh, sehingga kita tidak sampai tergeletak. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjelaskan bedanya orang yang mengenal Allah dengan menjawab kekhawatiran. Bangsa-bangsa mengelola dan menjawab kekhawatirannya dengan terlebih dahulu mencari kebutuhan dan juga memenuhi keinginannya. Apa yang mereka makan, pakaian, serta kebutuhan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, jika itu sudah tersedia, apakah sudah selesai kekhawatiran kita? Tidak ada batasan kebutuhan dan keinginan manusia dari keinginan daging yang melekat pada diri manusia. Tercapainya yang satu, kebutuhannya akan meningkat dan seterusnya. Maka disinilah Tuhan Yesus memberikan pengajaran untuk mengutamakan mencari kerjaan Allah dan juga kebenarannya. Inilah mendasari kita untuk berpikir dan menilai apa yang menjadi kebutuhan dan juga keinginan kita. Anak-anak Tuhan akan memakai perfeksi kerajaan Allah untuk mencari dan memenuhi kekhawatiran dalam hidupnya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pesan Tuhan Yesus yang menegaskan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah perintah Tuhan Yesus untuk mengutamakan kerajaan Allah itu yang utama, bahwa itu suatu kepastian hidup di dalam keselamatan, dan juga dari kerajaan Allah kita mengandang tentang kehidupan ini. Nas ini bukan pula anti kemakmuran, namun menegaskan kemakmuran dan kesejahteraan hidup adalah anugerah Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kita. Oleh karena itu bekerjalah dan lakukanlah yang terbaik menurut kehendak Allah. Selanjutnya urusan Tuhan yang akan memberkati apa yang kita kerjakan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mendahulukan kerajaan Allah dalam hidup ini mengingatkan kita akan makna kehidupan. Hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itulah, maka jangan pernah khawatir tentang apapun juga, tetapi marilah menjalani hidup ini seturut dengan kehendaknya. Marilah untuk menemukan kehendak Allah dalam susah dan senang, ataupun kekurangan dan juga berkelebihan hidup ini. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 789 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga, buat kasih setia Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan menuntun langkah kami bersekutu bersama dengan Tuhan melalui renungan singkat yang akan kami awali, yang akan kami terima untuk melawali setiap aktivitas kami, terkhusus pada satu hari ini. Biarlah firman Tuhan yang memampukan kami, yang mengingatkan kami untuk tetap setia bersama dengan Tuhan, yang mendahulukan seluruh hidup kami dengan mencari kerajaan Allah
dan juga tentang kebaikan yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami, agar di dalamnya kami menjadi manusia yang berpengharapan walaupun kami menghadapi banyak tantangan yang silih berganti yang kami terima. Tetapi bersama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan iman kami dimampukan oleh penyertaan Tuhan yang tetap setia menyinari hati dan pikiran kami. Allah Bapa yang di sorga, kami serahkan seluruh aktivitas kami pada satu hari ini. Biarlah kami bersama-sama dan melangkah bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami lakukan segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun pengharapan hidup kami, segalanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Mampukan kami menjalani setiap hari-hari kami dengan berpengharapan, dengan penyertaan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.